Oke, selamat pagi Amazon. Apanya? LCD-nya nggak nyala ya, biarin aja. Aku kan bisa lihat di sini gitu loh. Lah terus, ya oke ya Amazon ya. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Link Smart Open Teja ya. Sekarang kita akan masuk di bab 7 yaitu tentang apa tadi? Relativitas. Ya, relativitas. Siapa ini pakarnya relativitas? Einstein ya, Einstein pakarnya relativitas. Nah, tadi relativitas itu Einstein itu menciptakan postulat apa? Namanya postulat apa tadi? Postulat Einstein lah ya namanya apa? Hah? Apa? Anak kembar? Loh, bukan anak kembar. Postulat apa? Ya, postulat anak ya kembar ya anak kembar bolehlah. Postulatnya Einstein ya, postulatnya Einstein. Einstein. Nanti kamu cari tahu siapa Einstein ya. Ah, postulat kembar ya. Postulat kembar. Gimana ceritanya tadi? Kalau ada dua orang yang kembar, ini yang satunya pergi ke luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu dirumuskan sama dengan C, nilainya C sama dengan berapa? Ada yang tahu? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kamu ingat, tidak ada satu benda pun yang bisa apa? Bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi tidak ada V itu lebih besar daripada kecepatan cahaya. Semua V itu adalah lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Ingat itu ya, ingat itu. Nah, pada saat ini pergi dengan menggunakan kecepatan pesawat mendekati kecepatan cahaya, lalu pada saat pulang dilihat bahwa anggaplah ini si A, ini si B, maka umurnya si A dengan si B setelah B kembali, ya ini B kembali nih, B-nya kembali. Nah, ini ada si A, ya, ini sudah mulai bungkuk-bungkuk ini. Tapi si B-nya ini masih tegap gitu ya. Nah, A-nya sudah mulai bungkuk-bungkuk ini ya, sudah mulai bungkuk-bungkuk ya. Nah, ini berarti umurnya si A dengan umurnya si B bagaimana? Beda. Ternyata umurnya A lebih besar daripada umurnya B. Artinya B-nya itu masih lebih muda. Nah, ini membuktikan ada pemekaran waktu ya, ada pemekaran waktu. Jadi satu hari di ruang angkasa dengan satu hari di dunia atau di bumi itu berbeda. Lebih cepat. Jadi satu tahunnya di bumi misalnya 360 hari, nah, satu tahunnya di angkasa itu lebih lama waktunya. Ya, kita nggak tahu berapa. Tergantung berapakah kecepatan cahayanya. Nah, jadi ini ada pemekaran waktu ya. Ada yang namanya adalah pemekaran waktu. Pemekaran waktu. Nah, untuk mencari pemekaran waktu, kita melihat tentang tetapan daripada Einstein. Tetapan Einstein ini ya tentang relativitas itu dinamakan dengan gamma, di mana nilainya gamma itu sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. V-nya itu adalah kecepatan gerak dari pesawat, C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Nah, lalu bagaimana dengan pemekaran waktu? Nanti kita akan lihat nanti ya. Ini adalah tetapan tetapan relativitasnya. Kamu harus hafal ini ya. Gamma sama dengan 1/akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Sekarang sebelum kita masuk di pemekaran waktu, kita akan masuk ke sini dulu. Tadi ada sebuah mobil ya. Ini misalnya mobilnya gitu ya. Ah, ini mobilnya. Kemudian ini ada rodanya gitu ya. Ini juga ada rodanya. Nah, terus ini ada Julio nih ceritanya tadi toh. Ada Julio. Lalu Julio itu melempar bola gitu ya. Melempar bola dengan kecepatan tertentu. Misalnya kecepatannya V2. Lalu mobil ini sedang bergerak dengan kecepatan V1. Anggaplah ini adalah 10 meter per sekon. Yang ini anggaplah Julio melempar dengan kecepatan berapa? 20 meter per sekon gitu ya. Misalnya. Nah, anggap V2-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian ada si siapa nih? Etan di sini ya. Ini ada etan. Nah, anggaplah ini adalah A gitu ya. Ini A, ya ini A, ini B, lalu ini C gitu ya si pengamat. Nah, si pengamat ini menurut C ya menurut C berarti ini adalah
eh, V B menurut C. Berarti kecepatannya berapa? Nah, kalau V B menurut A, kan 20 kan? 20 meter per sekon. Kalau V A menurut C, mobil ini Ethan lihat bergerak dengan kecepatan berapa? 10 meter per sekon. Ini sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, lalu ini bergerak dengan kecepatan 20. Berada di dalam yang sedang bergerak. Berarti ini kecepatannya berapa? 30. Maka ini sama dengan apa? 10 meter per sekon ditambah dengan 20 meter per sekon. Ya, sama dengan 30 meter per sekon. Nah, tetapi ini hanya berlaku jika apa? Kecepatan cahayanya itu tidak, kecepatan bendanya itu tidak mendekati kecepatan cahaya. Ya, hanya berlaku itu. Syaratnya adalah V tidak mendekati kecepatan cahaya. V tidak mendekati C. Ya. Nah, kalau V mendekati C itu nggak berlaku. Jadi misalnya sekarang ada 2 buah pesawat atau 2 buah benda. Ini benda 1, kemudian ini benda 2 nih. Ya, benda 1 dan benda 2. Sebutlah ini adalah benda A, yang ini adalah benda B. Dia bergerak dengan kecepatan VA, kemudian ini bergerak dengan kecepatan VB. Di mana nilai VA itu sama dengan misalnya 0,6 C. Kemudian si VB-nya ini sama dengan 0,8 C. Ingat tadi bahwa V itu tidak ada yang mendekat tidak ada yang lebih besar daripada kecepatan cahaya ya. Ya, tidak ada. Jadi ini lebih besar dari ini, nggak ada. Nah, sekarang menurut A itu kan harusnya kalau dia bergerak ini 10 meter per sekon, ini 20 meter sekon ya. Kalau ini 10 meter per sekon, lalu ini 20 meter per sekon ya, maka VAB itu kan sama dengan apa? 10 meter per sekon ditambah dengan 20 meter per sekon ya. Sama dengan berapa? 30 meter per sekon. Tetapi kalau kita menggunakan kecepatan yang ini yang mendekati kecepatan cahaya, maka VAB ini atau sama dengan VBA itu tidak boleh sama dengan 0,6 C ditambah dengan 0,8 C. Tidak sama dengan 1,4 C. Kenapa tadi? V itu tidak boleh lebih besar daripada kecepatan cahaya. Nah, bagaimana untuk mencarinya ini kalau V-nya mendekati kecepatan cahaya? Untuk V mendekati kecepatan cahaya, maka VAB akan sama dengan VAB sama dengan VBA. Ini VAB sama dengan VBA. Ini akan sama dengan VA ditambah dengan VB, kita bagi 1 ditambah VA dikalikan VB, kita bagi dengan C pangkat 2. Hasilnya itu nanti akan lebih kecil daripada 1 atau lebih kecil daripada C. Sekarang berarti kalau ini 0,6, ini 0,8 berarti berapa? 0,6 ditambah 0,8, di sini adalah C ya. Kita bagi dengan 1 ditambah 0,6 kali 0,8 dibagi dengan C kuadrat. Ini kan juga C kuadrat kan? Habis kan? Ya, berarti sama dengan berapa? 1,4 dibagi 1,48 C. Hasilnya sama dengan 0,9 bla 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 C. Gitu ya, nanti kamu hitung sendiri ya. Ingat ya, ini cara menghitung. Jadi ini rumus pertama ini. Ya, kalau ada 2 buah benda bergerak saling mendekati dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke relativitasnya yang Einstein punya tetapan relativitas. Tadi tetapan relativitas sama dengan apa? Gamma sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk waktu itu akan mengalami pemekaran. Ya. Tetapi untuk panjang itu nanti akan mengalami sesuatu guys. Sekarang, yang kontraksi panjang dulu ya, transformasi Lorentz ini, kontraksi panjang. Kalian bayangkan sekarang ada di membayangkan, nah, tutup mata, tutup mata. Kamu bayangkan tutup mata. Kamu sekarang ada di Bandara Hasanuddin. Di Bandara Hasanuddin itu ada sebuah pesawat, ya. Pesawatnya itu isinya adalah artis-artis dari Korea. Iya, senang kan? Jangan melotot dulu. Nah, kemudian artis-artis itu akan terbang meninggalkan bandara. Nah, yang kamu perhatikan bukan artisnya, tapi pesawatnya. Panjang pesawatnya, kira-kira berapa panjang gitu ya. Nah, sekarang pesawatnya mulai mau terbang, ya, mau terbang. Mau tinggal landas gitu ya. Mau terbang, dan sekarang sudah terbang.
Nah, sekarang sudah terbang, kamu perhatikan makin lama, makin tinggi dan pergi ke tempat yang lain gitu. Nah, kamu perhatikan bagaimana dengan panjang pesawat setelah ada di udara dibandingkan dengan panjang pesawat waktu ada dia masih diam. Oke, sekarang buka mata. Ya. Bagaimana panjangnya? Mengecil. Ya, seperti itu. Itu berarti mengalami apa? Seolah-olah mengalami apa? Penyusut. Nah, ya. Jadi untuk panjang itu akan mengalami penyusutan. Oke. Nah, pada saat pesawat itu diam atau benda itu diam, ya. Ya, ini bentuknya ini aja lah. Ini pada saat benda diam. Ini tentang kontraksi panjang ya, ini. Kontraksi panjang, ya. Nah, pada saat diam ini panjangnya adalah L0. Lalu pada saat dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, ya, dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ini pada saat dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. V-nya itu mendekati C. Nah, panjangnya sekarang adalah L. Jadi ini adalah relativistik. Panjang relativistik ini adalah panjang diamnya. Nah, sekarang hasil dari 1 dibagi akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kira-kira akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dibandingkan dengan angka 1, hasilnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke. Ngelek, ya. Lebih kecil. Kalau untuk gamma yang notabene. Gamma tadi sama dengan apa? 1 dibagi dengan akar, 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, 1 ini dibagi sesuatu bilangan yang lebih kecil daripada 1. Berarti ini kan 0, sekian kan? Ya kan? Nah, kira-kira hasilnya gamma dibandingkan dengan angka 1 lebih besar atau lebih kecil? Yuk, 1 dibagi, ini kan tadi ceritanya gini, coba logikamu harus jalan nih ya. Hah? Akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, ini kan lebih kecil daripada 1. Ini lebih kecil dari, aduh, kenapa nih? Nge-lag terus. Iya, jaringannya ini lagi error kayaknya. Lebih kecil daripada 1. 1 dibagi sesuatu yang lebih kecil daripada 1. Hasilnya apa? Lebih besar. Kalau begitu, maka nilai daripada gamma itu selalu lebih besar daripada 1. Nah, L ini kan mengalami penyusutan. Berarti si L ini lebih kecil atau lebih besar daripada L0? Lebih kecil. Oke. Sekarang, L lebih kecil daripada L0. Nah, supaya L ini lebih kecil daripada L0, kira-kira kita kalikan gamma atau dibagi gamma? Gamma tadi lebih besar daripada 1. Supaya L lebih kecil daripada L0, berarti diapain? Dibagi. Oke, dibagi dengan gamma. Ya udah, ini rumusnya. Tentang kontraksi panjang ya, tentang kontraksi panjang. Nah, sekarang ada perbedaan panjang enggak? Bisa dicari enggak perbedaan panjangnya? Bisa. Nah, perbedaan panjangnya atau penyusutannya itu kita beri lambang delta L. Maka delta L berarti sama dengan apa? Yuk, L itu lebih kecil daripada L0. Ya, L0 kita kurangi dengan L. Kalau misalnya kita cari persentase daripada delta L berarti sama dengan apa? Delta L dibagi dengan, loh kok 100? Panjang mula-mula apa? Panjang diam. L0 kan? Ini kita kalikan dengan 100%. Ya. Delta L tadi sama dengan apa? Ya, L0 dikurangi dengan L. Oke, berarti ini sama saja dengan L0 dikurangi dengan L dibagi dengan L0 kita kalikan dengan 100%. Kemudian L-nya sama dengan apa? L0 dikurangi L0 per gamma dibagi dengan L0 dikalikan dengan 100% kan? Terus L0-nya boleh keluar nggak? Bisa. L0-nya bisa keluar. Berarti jadinya di sini delta L sama dengan L0 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan gamma dibagi dengan gamma kali 100%. Salah. Baginya apa di bawah? Yang dibagi di bawah apa? L0. L0-nya boleh coret nggak? Oke, berarti delta L-nya juga boleh sama dengan 1 dikurangi dengan gamma kita kalikan dengan 100%.
sen ya. Salah, bukan gamma dikurang 1 ya. Tunggu dulu. Iya, 1 per gamma loh ya. Iya, oke, thank you, thank you. Ntar. Kita hapus dulu. Yang ini 1 per gamma ya? Iya, 1 per gamma. Oke. Nah, sekarang kalau kita samakan penyebutnya, ini kan tadi L-nya coret. Berarti ini 1 dikurangi 1 per gamma kan? Ya, boleh nggak disamain penyebutnya per gamma? Boleh ya. Berarti jadi gamma dikurang 1, kita kalikan dengan 100%. Ini delta L-nya ya. Jadi kalau kita mau cari delta L-nya bisa juga pakai ini. Sekarang misalnya nih, panjang mula-mula daripada suatu batang ya atau sebatang logam misalnya sama dengan 10 meter gitu ya. Kemudian logam ini bergerak dengan kecepatan sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan delta L-nya sama dengan berapa? Artinya berapa persen penyusutannya. Nah, kalau mencari berapa persen penyusutannya berarti kita hanya perlu cari apa? Gamma kan? 1 per apa tadi? 1 dikurangi P kuadrat per C kuadrat. Oke, berarti 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi V-nya berapa? 0,8. 0,8 C dipangkatkan 2 per C kuadrat. Berarti sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,8 kali 0,8. 0,64. C-nya kan hilang. C dengan C kuadrat. Jadi dikuadratkan kan hilang. Ya kan? Berarti sama dengan 1 per akar dari 0,36. Sama dengan berapa? 1 per 0,6. Kalau gitu gamma sama dengan berapa? Loh, 1 dibagi dengan 0,6 berapa? 10 per 6 kan? Atau sama dengan 5 per 3. Oke, jadi kalau kita mau cari delta L, tadi kan ini sama dengan apa? Gamma dikurang 1 dibagi gamma dikalikan dengan 100%. Berarti sama dengan 5 per 3 dikurangi 1 dibagi 5 per 3 dikalikan dengan 100%. 5 per 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 2 per 3 dikalikan 3 per 5 kali 100%. 3-nya coret, 5 dengan 120 berarti sama dengan 40%. Oh, berarti akan mengalami penyusutan panjang sebesar 40%. Ya, menyusut 40%. Berarti panjangnya menjadi berapa persen? Kalau menyusutnya delta L sama dengan 40%. Maka L-nya sama dengan berapa persen? 60%. Sisa apa? 100% kita kurangi dengan 40%. Berarti sama dengan 60%. Jadi kalau kita mau cari L-nya boleh pakai ini 60 per 100 dikalikan panjang mula-mula adalah 10 meter. Berarti sama dengan berapa? 6 meter. Delta L sama dengan berapa? 40% kan? Berarti sama dengan 4 kali 10 meter. Atau sama dengan berapa? 4, ini 0,4. 4 meter ya. Nah, atau ya bisa saja kamu mencari dulu. Cari L-nya tadi. L itu sama dengan apa? L0 dibagi dengan gamma. Berarti sama dengan L0 dibagi gammanya tadi berapa? 5 per 3 kan? 5 per 3. Maka sama dengan 10 meter dikalikan dengan 3 per 5. Sama dengan berapa? 6 meter. Lalu delta L-nya boleh juga kamu pakai L dikurangi dengan L0. Berarti sama dengan 10 meter dikurangi dengan 6 meter. Sama dengan 4 meter. Jadi kalau cari presentasenya, delta L berarti sama dengan 4 meter dibagi dengan 10 meter kita kalikan dengan 100%. Berarti sama dengan 40%. Boleh pakai itu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, kalau dibalik sekarang. Supaya mengalami penyusutan 20%. Berapa kecepatan? Itu di sana ujung sudah. Sleeping Beauty, Sandar. Aduh, enaknya. Mimpi ketemu siapa tuh? Tidak bangun. Aduh. Lala. Mati nih saya. Astaga. Siapa lagi namanya? Hah? Siapa? Hah? Jeriel. Aduh, mimpi ketemu siapa? Oh, mimpi ketemu ibu. Apa? Pesawat-pesawat tadi, oh dia membayangkan ikut naik pesawatnya itu ya. Oh, sama-sama Karen katanya dia pergi naik pesawat sama Karen tuh. Ya. Oke, nah itu untuk panjang ya, kontrasi panjang ya, mengalami penyusul. Tan tidur juga. Wih, deh Tuhan Yesus tolong. Tan tidur jam berapa Tan? Oke, sekarang untuk yang massa ya. Massa relativistik, jadi massa diam itu M0.
Kemudian ada yang namanya massa relativistik. Massa relativistik itu M. Ini lebih besar daripada M0. Berarti mengalami ada yang namanya pemekaran. Pemekaran massa. Ya. Pemekaran massa itu jika bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, sekarang gamma tadi kan lebih besar satu kan? Sekarang supaya M lebih besar daripada M0, maka hubungan antara M0 dengan M itu apa? Dikali atau dibagi? Dikali dengan gamma. Ya, ingat ya. Jadi M sama dengan gamma dikalikan dengan M0. Ya, berarti ada delta M tuh. Delta M akan sama dengan apa? M dikurangi dengan M0 ya, M dikurangi dengan M0. Jadi kalau cari presentase daripada delta M, maka sama dengan M dikurangi dengan M0, kita bagi dengan M0 lalu kita kalikan dengan 100%. Jadi kalau misalnya ini M-nya mau kita ganti, tadi M kan sama dengan M0 kali gamma kan? Maka di sini adalah gamma M0 dikurangi dengan M0 dibagi dengan M0 dikalikan dengan 100%. Berarti M0-nya keluar boleh? Jadi apa? Gamma dikurang 1 dibagi dengan M0 dikalikan dengan 100%. Ya, cocok ya? Berarti sama dengan apa? Delta M, M0-nya coret, berarti gamma min 1 dikalikan dengan 100%. Ya, itu rumus untuk pemekaran massa. Nah, sekarang kalau massanya bertambah, M lebih besar daripada M0. Nah, energinya di sini adalah energi relativistik. Yang di sini adalah energi diam. Nah, energi diam menurut Einstein, semua benda yang dalam keadaan diam, itu Einstein merumuskan besarnya energi itu sama dengan M0C kuadrat. MC kuadrat itu rumusnya Einstein. Kalau di sini berarti energi totalnya berapa? Atau energi relativistik? M dikalikan C kuadrat. E-nya dibandingkan dengan N0 lebih besar atau lebih kecil? Lebih apa? Lebih besar ya, karena M-nya lebih besar atau lebih besar. Nah, untuk itu selisih daripada ini adalah energi kinetik. Jadi EK atau delta E-nya itu sama dengan EK, itu sama dengan E dikurangi dengan E0. Kalau gitu maka si E ini, EK ini akan sama dengan E-nya tadi apa? Lebih besar daripada E0 ya. E lebih besar daripada E0. Lalu gamma itu lebih besar daripada 1. Maka hubungan antara E dengan E0 kira-kira dikali gamma atau dibagi gamma? Supaya lebih besar daripada E0 kali gamma. Oke, dikalikan dengan gamma. Berarti ini boleh ditulis di sini adalah E0 kali gamma dikurangi dengan E0. E0-nya keluar. E0 keluar berarti jadi apa? Iya, E0 dikalikan gamma dikurangi dengan 1. Itu adalah energi kinetiknya ya. Energi kinetik dari benda itu ya. Energi kinetik itu sama dengan apa? 1/2 mv kuadrat. Oke. Jadi untuk cari V berarti sama dengan akar dari 2 EK dibagi dengan M ya. Ini untuk energinya. Nah, sekarang yang agak ribet itu adalah tentang pemekaran waktunya. Pemekaran waktu dengan umur itu berbeda ya. Nah, jadi pemekaran waktu itu adalah delta T-nya. Itu seperti begini. Misalnya waktu di bumi ada suatu benda yang sedang berayun. Ya, berayun ini ya, berayun. Set, set, set. Waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali ayunan itu apa? Namanya. Waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali ayunan atau satu kali getaran. Amplitudo itu kan dari titik seimbang. Waktunya satu kali putaran atau satu kali periode ya. Oke, terima kasih Kathy ya. Periode Kathy ya. Oke ya. Waktunya adalah periode. Nah, pada saat bandul ini ya, pada saat bandul ini ada di permukaan bumi, dia berayun satu kali, ini periode ya, T0. Tetapi jika bandul ini sekarang berada di dalam sebuah pesawat yang sedang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ini bandulnya lagi. Nah, yang ini berarti dia berayun ya dengan periodenya adalah T. Ini bergerak T-nya itu mendekati kecepatan cahaya. Besarnya T itu seperti kalau kalian sedang merekam video, kemudian videonya itu di slow motion. Berarti jadi lebih lambat atau lebih cepat? Lambat. Kalau lebih lambat, waktunya lebih panjang atau lebih pendek?
lebih panjang. Dan semikian pula ini, ya. Jadi pada saat dia ada di dalam satu pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, yang tadinya di bumi slow-nya begini, nanti apa? Ya, ya jadi slow motion gitu ya. Waktunya berarti lebih besar. Nah, kalau gitu, maka si T ini lebih besar atau lebih kecil daripada T0? T lebih besar daripada T0. Supaya T lebih besar daripada T0, gamma tadi kan lebih besar satu kan? Maka hubungan antara T dengan T0 berapa? Oh, dikali dengan gamma. Ya, jadi selisih waktunya itu adalah delta T-nya. Delta T-nya di sini berarti sama dengan T dikurangi dengan T0. Nah, ya ingat ya. Nah, sekarang untuk umurnya tadi. Untuk umur. Ini yang tadi dua orang kembar nih. Ya, dua orang kembar. Ini bergerak dengan kecepatan V yang mendekati kecepatan cahaya. Ya. Jadi, menurut orang yang ada di sini, kita pakai delta T ya, selisihnya ya. Ini adalah delta T. Delta T dengan delta T0 dibandingkan delta T yang pergi. Delta T dibandingkan dengan delta T0 lebih besar atau lebih kecil? Delta T0 lebih kecil dibandingkan dengan delta T kan? Iya. Ya, selisih waktunya, selisih waktunya. Ya, selisih waktunya. Yo kah? Nggak salah. Yo, lebih berat. Nah, sekarang untuk umurnya, jadi umurnya di sini adalah T0. Ya, ini T0. Yang di sini adalah umurnya T. Tadi yang relativistik itu T-nya lebih besar atau lebih kecil? Yang di bumi kan kelihatan tua kan dibandingkan yang pergi ke angkasa. Berarti umurnya yang di angkasa dengan umur yang di bumi mana yang lebih muda? Yang di angkasa. Berarti umurnya yang di angkasa lebih kecil atau lebih besar dibandingkan yang di bumi? Lebih kecil. Oke, jadi umur relativistik ya, umur relativistik T emergensi. Hilang itu. Hilang. Yo, 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 yo. Seru kan? Serunya. Ya, oke, oke. Ya, jadi ini umur relativistik itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil daripada T. Udah ke sini aja. Nah, sekarang tadi gamma itu kan lebih besar dari satu kan? Nah, kalau gitu hubungan antara T ini untuk umur ya dengan T0 supaya dia lebih kecil dibagi atau dikali? Dibagi dengan gamma ya. Oke. Jadi T akan sama dengan T0 kita bagi dengan gamma ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi yang relativistik ya. Nah, sekarang misalnya ada ini ya. Suatu benda yang bergerak dengan kecepatan V itu mengalami penyusutan massa. Penyusutan massa. Misalnya penyusutannya adalah 20%. Ditanyakan sekarang massanya ini sama dengan titik-titik daripada M0. Ya. Itu penyusutan. Kemudian berapa kecepatannya? Kecepatannya itu sama dengan berapa kali C ya untuk cari itu. Sekarang kalau dia menyusut 20%, berarti M-nya sama dengan berapa? Sorry, massa tidak menyusut. Tapi apa? Mekar, pemekaran, yo, pemekaran ya. Mengalami pemekaran 20%. Kalau dia mekar 20%, berarti masanya menjadi berapa? Loh kok embuh? 100%? Mekar itu bertambah besar atau bertambah kecil? Bertambah besar. Kalau dia mekar 20%, berarti jadi berapa persen? Ya, berarti ini kita tambah 20%. Jadi sama dengan 120%. Oke, nah sekarang si M itu tadi rumusnya sama dengan apa? Yuk.
supaya M lebih besar daripada M0. Kemudian gamma lebih besar dari 1. Dari sini kalau kamu rupa rumus ya. Nah, berarti M rumusnya sama dengan apa? M0 dikali dengan gamma. Oke. Kalau gitu maka gamma sama dengan apa? M dibagi dengan M0. M-nya berapa? 120%. Ya, 120%. 120% M0. Oke? Dibagi dengan M0. Berarti sama dengan 120% kan? 120% berarti sama dengan berapa? 120/100. Jangan kok pakai desimal, menyusahkan diri. Dibagi ini 0 habis, berarti jadi berapa? 12/10 sama dengan 6/5. Cocok? Cocok atau cocok? Oke, 6/5. Oke. Nah, sekarang tadi rumusnya gamma itu sama dengan apa? 1 dibagi akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat kan? Boleh nggak tukar posisi? Boleh nggak? Sama dengan ini? Boleh, oke. Berarti ini akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan gamma. Supaya hilang akarnya? Oke, berarti jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan gamma pangkat 2. Kalau gitu maka V kuadrat per C kuadrat sama dengan apa? 1 dikurangi 1 per gamma kuadrat kan? Maka V kuadrat sama dengan C kuadrat. Belum. C kuadrat diapain? Nih, kali 1 dikurangi 1 per gamma pangkat 2. Ini C kuadrat, bukan C2 ya. C kuadrat. C kuadrat. Oke. Nah, sekarang berarti V-nya sama dengan apa? Jadi ini kan V kuadrat sama dengan C kuadrat kali apa? 1 dikurangi 1 per gamma kuadrat kan? Oke. Maka sekarang ini kesamakan penyebut dulu deh. C kuadrat dibuat per gamma kuadrat. Berarti jadi apa? Gamma kuadrat dikurangi dengan 1. Oke. Gamma kuadratnya boleh keluar enggak? Boleh. C kuadrat per gamma kuadrat dikalikan dengan gamma kuadrat dikurangi 1. Nah, ini kan masih V kuadrat kan? Cari V berarti akar dari C kuadrat per gamma kuadrat kalikan gamma kuadrat dikurangi 1. Akar dari C kuadrat per gamma kuadrat C per gamma. Maka V akan sama dengan C dibagi dengan gamma kali akar gamma kuadrat dikurangi 1. Tadi gammanya berapa? 6/5 kan? Berarti V sama dengan C dibagi 6/5 kali akar 6/5 dipangkatkan 2 dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang berarti sama dengan apa? Ini boleh naik enggak? Boleh. Berarti jadi 5C per 6 dikalikan akar 36/25. 1 sama dengan 25/25. Oke, 25/25. Ya, sama dengan 5C kuadrat per 6 dikalikan berapa? 11/25. Akar dari 25? 5. Berarti 5 dengan 5 coret kan? Jadi ini kan 5. Kenapa C kuadrat? Siapa yang bikin kuadrat itu? Lah ya ini Etan toh. Kenapa kamu tambahin C kuadrat? 5C dibagi dengan 6 kali 1/5 akar 11. Maka V-nya berapa? Hah? C per 6 akar 11. Atau akar 11/6C. Ya, seperti itu Ji. Ini untuk yang pemekaran massa. Sekarang kalau dia mengalami penyusutan panjang. Penyusutan panjang misalnya 30%. Ditanyakan berapakah kecepatannya. Yuk coba kerja. Kita kerja. 1 nomor ya. Kecepatannya berapa? Lalu yang nomor 2. Yang waktu ya. Sekarang si A, ini si B. Ya. Lalu B bergerak dengan kecepatan V-nya sama dengan 0,6C. Nah ini angka-angka yang dipakai itu biasanya 0,8 dengan 0,6.
supaya gampang Pitagorasnya gitu ya. Nah, pada waktu itu sebelum dia berangkat itu usia mula-mula misalnya sama dengan 40 tahun. Kemudian menurut B dia pergi 50 tahun. Ditanyakan berapa umur B A saat B kembali. Nah, kalau menurut B itu dia baru pergi 50 tahun, menurut A dia perginya lebih kecil atau lebih besar dari 50? Si A, menurut si A. Si A itu di bumi loh, lebih besar. Iya. Ya, jadi B itu menurut A itu dia pergi lebih lama dibandingkan menurut si B. B-nya tuh rasanya aku baru pergi 50 tahun loh ya. Tapi si A bilang sudah pergi dari lebih 50 tahun. Ya, oke, dua nomor aja dulu. Silahkan dikerjakan. Oh, jadi kita mau lihat itu ya? Oh, lupa. Iya, iya, oke. Sini, yuk kita kerjakan sama-sama nih. Untuk kamu kasih ingat. Kalau enggak, yuk. Halaman berapa tadi? 104. Ya, ayo, buka cepat. Iya, 104. Ini relativitas untuk tahun depan, dok. Ya, enggak apa-apa. Jadi enggak ada baca. 104 dulu, 104 dulu. Sebuah voltmeter. Ayo, apa sebuah apa? Voltmeter. Voltmeter, terus? Dihubungkan ke sumber tegangan AC dan menunjukkan 220 volt. Oke, ini 220 volt. Oke, terus? Jika sebuah listrik dengan hambatan 50 ohm. Oke, ada hambatan. Oke, ini R. Oke, terus? Dihubungkan ke sumber Berapa ohm? 50. 50 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan tersebut. Tentukan A. Tegangan efektif, tegangan maksimum, dan tegangan V efektif, V maksimum sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Apa? Satu lagi, tegangan rata-rata. Oke. V rata-rata sama dengan berapa? Oke. B. Ini A. Kuat arus ya. B apa? Kuat arus efektif. V. Kuat arus itu apa kuat arus? I efektif. Oke. I efektif. Oke. Berapa? Lalu I maksimum. Lalu I rata-rata. Oke, sama dengan berapa? Nah, C lagi. Apa? Dari puncak ke puncak. Oh, VPP. Oke, ya, VPP ya. Nah, sekarang ini kan tadi dihubungkan dengan tegangan 220 volt kan. 220 volt ini berarti adalah V maksimumnya. Ya. Jadi VM itu V maksimum itu berarti sama dengan 220 volt. Karena ini kan belum diukur kan? Ya, belum diukur. Lalu hambatannya itu adalah 50 ohm. Nah, berarti untuk mencari V efektif itu sama saja dengan V maksimum kamu bagi dengan akar 2. Ya. Ya, oke. Lalu untuk mencari I efektif nanti berarti kalian menggunakan apa? V efektif dibagi dengan R-nya sama dengan berapa? Jadi untuk cari I maksimum berarti sama dengan apa? I efektif kita kalikan dengan akar 2. Apa itu dari puncak ke puncak? Nah, sekarang grafik daripada V itu apa? Bentuk apa? Bentuknya? Bentuknya adalah grafiknya adalah bentuk grafik sinus kan ya. Bentuk grafiknya grafik sin kan gini. Nah, yang di sini itu adalah V puncak. Ini juga adalah V puncak. V puncak. Yang ini ke sini itu namanya VPP. VPP. Berarti V dari puncak ke puncak. Maka V dari puncak ke puncak sama dengan berapa V puncak? 2 VP. Ya, VPP. Oke, sekarang rumus V rata-rata nanti kamu lihat sendiri di situ ya. Di buku ada semua. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Nomor berapa halaman berapa? Supaya kamu bisa kerja semuanya. 110. Halaman 110. Ya. Oke, halaman 110. 1. Sebuah sumber arus listrik AC 220. AC 220, oke. 220 volt, 50 Hz. 50 Hz. 50 Hz. Dihubungkan dengan rangkaian seri R sama dengan 6 ohm. R 6 ohm, oke. Terus L-nya 0,08 Henry. Henry, 0,08 ya? Ya. Oke. Terus tentukan arus dalam rangkaian dan sudut fase antara arus serta tegangan. Sabar. Tentukan apa? Arus ya? Dalam rangkaian.
Arus rangkaian, oke, berarti I efektif ini, oke, atau ya maksimum juga boleh nggak apa-apa. Oke, terus dengan apa? Sudut fase antara arus Sudut fase berarti theta ya. Theta itu kamu pakai rumusnya ada di situ, tangan ya, pakai tangan ya. Thetanya sama dengan berapa? Tangan theta rumusnya apa? Coba lihat. Sama dengan apa? No, bukan sin per cos, tapi X dibagi dengan R. Oh. Ya, X dibagi dengan R. X itu adalah XL dikurangi dengan XC ya. X ini, X per ini. Atau sama dengan XL dikurangi dengan XC kita bagi dengan R. Itu rumusnya. Ada di situ ya, tangan theta. Berarti yang dicari adalah thetanya sama dengan berapa. Oke, nah sekarang apa artinya 220 volt ini? Berarti ini adalah PM ya, sama dengan 220 volt. Lalu 50 Hz ini apa? Hz itu apa? Frekuensi, oke, sama dengan 50 Hz. Nah, untuk cari ini kan ada Henry ya. Henry ini adalah, sorry kok Henry. L ya, induktansi diri. Induktansi diri itu apa? L ya, sama dengan 0,08 Henry. Berarti dari sini kamu harus cari apa? Reaktansinya dulu. XL sama dengan apa? Omega dikalikan L kan. Omega hubungannya dengan frekuensi apa? 2πf. Ini berarti kita kalikan L ya. Berarti nanti dalam pi nggak apa-apa. Kalau pi-nya kamu mau rubah ya berarti ganti 3,14. Kalau cari pi kuadrat biasanya itu pi kuadrat ini kan nilainya mendekati 10. Jadi kita anggap saja bahwa pi kuadrat itu sama dengan 10. Ya, sama dengan 10. Nah, setelah dapat XL, untuk mencari I kalian harus cari impedansinya. Nah, sekarang antara R dengan L, V-nya ini kan VR, ya kan? Kemudian di sini adalah VL. Nah, sekarang V-nya berarti sama dengan apa? Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kan? Atau Z itu tadi kemarin rumusnya apa? Akar dari R kuadrat ditambah dengan X kuadrat kan? Nah, X-nya itu sama dengan apa? XL dikurangi dengan XC kan? Ada C-nya enggak? Enggak ada. Itu berarti XC sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0. Ya, oke. Nah, habis itu cari I. Maka IM itu akan sama dengan apa? VM kita bagi dengan Z. Ya, PM kita bagi dengan Z. Jadi kalau cari I efektif berarti sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2. Ya, seperti itu aja udah. Nanti tetanya kamu pakai ini rumusnya. Oke? Ya, saya bisa masuk rumus nomor 2. Nomor 2 apa nomor 2? Rangkaian seri R sama dengan 60 ohm. Seri R 60 ohm, oke. Ya, terus L-nya 200 Henry. Oh, ada L? L. Ya, oke. 200 Henry. Dan C sama dengan oh, ini C. C-nya 100 mikrofarad. Oke, terus dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik B sama dengan 200 akar 2 sin B. 200 akar 2 sin B. Sin V. Yo, sin V ini kan V-nya sama dengan ini. Berarti sama dengan ini. Ya. Jadi ini sama dengan 200 akar 2 sin dari 200 akar 2. Ya. Ya. Oke. Hitunglah impedansi. Impedansi ini berarti VM ya. Impedansi itu apa? Z ya. Oke, sama dengan berapa? Terus kuat arus listrik, kuat arus efektif. I efektif. Oke. Itu VR, VL, VC. VR, VL, VC. Oh, itu so isi. Dan frekuensi resonansi. Frekuensi F resonansi. Oke. Ya, oke. Gampang sekali sih ini, gampang sekali ya. Nah, sekarang kalau R-nya sama dengan 60 ohm. Z-nya berapa? 60 kan hubungannya dengan 6, 8, 10. Berarti Z-nya nanti pasti ketemunya 100. Nah, ini rumusnya. V itu, tapi kamu harus hitung. Nah, VM, ini kan VM sin omega T. Ya kan? Nah, sekarang V-nya ini sama dengan 200 akar 2 sin 200 akar 2 T berarti. Ya. Nah, ini ada T-nya ini. Ya. Nah, sekarang berarti ini adalah VM-nya. VM berarti sama dengan 200 akar 2. Nah, untuk itu kalian harus cari V efektif tuh. V efektif kan sama dengan apa? VM dibagi dengan akar 2. Ketemu kan? Lalu untuk cari I efektif nanti berarti sama saja dengan apa? V efektif kita bagi dengan Z. No, bukan R. Dibagi Z.
Nah, setelah dapat itu, maka untuk cari VR itu sama saja dengan I efektif kita kalikan dengan R, kemudian VL-nya berarti sama dengan I efektif kita kalikan dengan apa? XL, kemudian VC berarti sama dengan I efektifnya dikalikan dengan XC. Oke. Nah, untuk cari itu sebelum cari Z-nya, kalian kan harus cari apa? XL dulu kan? XL sama dengan apa? Omega dikalikan L. Lalu XC sama dengan apa? 1 dibagi dengan omega C. Lalu Z sama dengan, atau X dulu kamu cari sama dengan apa? XL dikurangi XC. Kemudian nanti Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Ya. Jadi yang lainnya bisa selesai. Apa? Kenapa X-nya 0? Ada loh ya. Nah sekarang resonansi, terjadi resonansi. Syaratnya resonansi apa? XL sama dengan XC. Omega L sama dengan 1 dibagi dengan omega C. Omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Berarti omega sama dengan akar dari 1 per LC. Ini kan 2πf kan? Resonansi. Sama dengan akar dari 1 per LC. Maka frekuensi resonansi akan sama dengan 1 per 2pi dikalikan akar 1 per LC. Oke, ya? Ya, nomor selanjutnya ya nanti dibikin sendiri. Oh iya, nanti minggu depan hari Jumat kita ulangan ya. Induktansi diri. Hanya induktansi yang L sama dengan mu naught apa? I n kuadrat A per L. Ya, itu. Itu saja. Nanti Ibu akan buatkan record ya. Oke. Apa? Oh, nanti akhirnya dikerja di